Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, hari ini kita akan membahas tentang istighfar. Masih banyak di antara kita yang salah faham. Dikira taubat itu adalah mengucapkan astagfirullah, astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Lain istighfar, lain taubat. Istighfar itu mengucapkan astagfirullah, ya. Saya mohon ampun kepadamu ya Allah. Sedangkan taubat itu lebih dari sekedar mengucapkan istighfar. Ya, taubat itu artinya pertama kita meninggalkan perbuatan keji, dosa maksiat. Kemudian kita menyesali diri kenapa kami melakukan hal itu. Kemudian yang ketiga kita bersumpah dalam diri sendiri tidak akan pernah melakukan perbuatan itu lagi. Ya, kemudian yang keempat, kita kembalikan barang orang yang pernah kita ambil. Kita datangi orang yang pernah kita bicarakan aibnya. Yang kelima, ganti perbuatan dosa maksiat itu dengan amal kebajikan. Ya kan? Yang keenam, ya, kita kembalikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan tentu yang ketujuh adalah kita pasrah kepada Allah. Dengan demikian, taubat dalam kurung istighfar itu satu paket. Jadi lafadznya taubat itu memang dimutlakkan ada kalimat istighfar. Astagfirullah, kenapa saya keliru lagi? Padahal saya sudah pernah bertobat. Astagfirullah, kenapa saya terulang lagi? Kenapa aku kambuh lagi? Padahal dalam bulan Ramadan yang lalu kami sudah taubat. Kenapa aku selesai Ramadan kembali lagi? Astagfirullah. Jadi ikrar atau sigat pertobatan itu dilafadzkan dalam bentuk istighfar. Itulah astagfirullah. Sedangkan taubat itu implementasi daripada pertobatan itu sendiri. Nah, karena itu para pemirsa dimanapun juga berada, jangan menganggap dirinya sudah bertobat kalau sudah mengucapkan astagfirullah. Sudah enggak kita kembalikan barang orang? Sudah enggak kita mendatangi orang yang pernah kita fitnah? Sudah enggak kita pernah menggantikan semua keburukan itu menjadi kebajikan? Nah, kalau itu 7 persyaratan yang dimaksudkan dari Imam Al-Ghazali tadi, barulah kita bisa disebut bertobat. Tetapi jangan pernah bosan membaca astagfirullahaladzim, karena istighfar itu adalah peluntur dosa masa lampau. Ya, karena memang itu wajib diucapkan bagi orang yang bertobat. Bertobat tapi tanpa pernah mengucapkan istighfar itu tidak sempurna. Ya, untuk itu mari kita perhatikan hal ini. Para pemirsa, apa yang kita harus lakukan pada saat kita sedang beristighfar? Istighfar yang sempurna ialah kalau memang tergantung dosanya. Kalau dosa kita itu besar, apalagi dosa itu bertubi-tubi, apalagi dalam satu kesempatan yang sama itu dosanya murakab, berlipat-lipat ganda. Sudah berzina, yang dizinahi adalah suaminya orang atau istrinya orang, ya, dalam keadaan memperkosa, habis itu dibunuh. Masya Allah, Masya Allah. Nah, bagaimana caranya melakukan pertobatan pada saat kita baru melakukan dosa besar? Tidak cukup hanya dengan membaca astagfirullah, no. Alangkah enaknya kalau kita berdosa besar tiba-tiba hanya bisa dihapuskan dengan astagfirullah. Kita dianjurkan juga oleh Imam Al-Ghazali, pertobatan yang sempurna itu, kalau memang mau perfectnya, diawalilah dengan mandi taubat. Sunat, salat sunat taubat.
Jadi mandi taubat itu ya tentu saja mandi bersih ya, seperti mandi junub. Kemudian kita sholat 2 rakaat, sholat sunat taubat. Kemudian kita ucapkan istighfar 100 kali minimum ya. Kemudian kita bersumpah dalam diri kita sendiri tidak akan pernah mengulangi perbuatan ini lagi ya. Lalu kita mengganti semua keburukan-keburukan yang ada itu dengan kebajikan. Kita lagi rajin bersedekah, mendatangi fakir miskin, mendatangi anak yatim piatu, yang memberikan beasiswa kepada mereka yang memerlukannya. Ya kalau kita punya kemampuan. Ya. Kemudian tentu jangan pernah berhenti untuk melafadzkan istighfar. Ya. Nah, kita dianjurkan oleh Rasulullah untuk beristighfar 100 kali. Aisyah pernah menegur Rasulullah, kenapa kamu beristighfar terus? Kamu kan dijamin tidak berdosa. Apa kata Rasulullah? Afalam akuna abdan syakura? Apakah aku tidak termasuk hamba yang bersyukur? Jadi istighfar itu bukan hanya dilakukan karena kita melakukan dosa. Istighfar itu juga berfungsi sebagai tanda syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau memang itu tanda syukur, istighfar astagfirullah itu, ya Allah, aku sudah memiliki kesempatan yang sangat bagus tapi tidak banyak saya mengisi dengan kebajikan. Itu ungkapan penyesalan tapi juga sekaligus syukur. Astagfirullah, masih banyak orang yang tidak mau bertobat, tapi alhamdulillah Engkau berikan aku petunjuk seperti ini. Jadi istighfar itu banyak sekali manfaatnya dalam kehidupan ini. Ya, kita akan meringankan beban hidup dan juga nanti keluarga kita akan mencontoh kita. Saya kira tidak akan pernah kita rugi kalau kita senantiasa menggaungkan astagfirullahaladzim. Para pemirsa, detik-detik menjelang ibadah buka puasa seperti ini, doa kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena itu mari kita berdoa semoga puasa kita dan amalia Ramadan kita yang kita lakukan terutama pada siang hari ini diijabah Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, kabulkanlah puasa kami pada hari ini. Lipat gandakanlah pahalanya. Dan hapuskanlah seluruh dosa-dosa masa lampau kami dengan amalia Ramadan yang kami lakukan pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita makan dengan tangan kanan. Jangan lupa membaca Bismillahirrahmanirrahim. Maka insya Allah berkah makanan atau minuman yang kita masukkan ke dalam tenggorokan, puasa kita pun juga sudah jadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.